Halo Sandy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, Pak. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini kita akan melihat bagaimana sih perkembangannya AI ini terkait dengan itu. Saya share screen dulu ya. Sudah terlihatkah share screen-nya? Halo. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baru kelihatan, Pak. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin AI ini cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan, dan mungkin juga dari Anda yang ikut program ini entah secara sadar atau tidak sudah banyak menggunakan produknya. Contoh yang paling sederhana mungkin yang Anda lakukan paling sering nih, kemungkinan ya paling sering itu menggunakan kamera yang ada di dalam smartphone. Nah, banyak sekali kamera yang ada di smartphone itu sudah di-embed dengan aplikasi AI, baik itu aplikasi yang softwarenya saja yang ada AI-nya, ada juga yang sampai penggunaan chip khusus untuk kamera. Ada juga beberapa smartphone itu yang ditanam atau di-embed dengan chip AI. Jadi tidak hanya uh, tidak hanya softwarenya, tapi juga hardwarenya juga ada chip khusus untuk AI. Nah, masif teknologi ini terjadi di mana-mana, termasuk juga mungkin sebenarnya kalau saya pakai Zoom meeting seperti ini ya, saya munculkan video saya, kemudian saya ganti backgroundnya, itu juga dengan menggunakan AI, itu segmentasi gambar atau picture antara saya dengan background saya, kemudian diganti backgroundnya dengan misalkan ada background tertentu ya. Nah, itu menggunakan AI. Jadi di dalam Zoom meeting ini juga ada engine AI-nya. Dari sini kita bisa lihat bahwa hampir dalam segala aspek mungkin saat ini di kehidupan sosial manusia, AI sudah mulai banyak diimplementasikan. Baik itu kita sadar maupun mungkin kita tidak sadar ya ada AI di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya tadi contoh paling sederhana, lihat aja kamera di handphone Anda. Ada yang bisa macam-macam kan, kameranya bisa misalkan wajahnya yang tadinya gelap dibuat cerah gitu ya, bibirnya yang tidak merah dibuat jadi merah, atau mungkin dikasih gambar-gambar tertentu, atau yang mungkin lagi ngetren sekarang ya, face up, ada foto orang nyanyi-nyanyi, itu juga menggunakan AI. Nanti ada satu teknik yang bisa digunakan untuk membuat itu terjadi, namanya GAN. Nama tekniknya GAN. Nanti kita akan lihat di dalam deep learning atau machine learning, nanti ada salah satu teknik kita bisa mengenerate atau meng-create something new, gambar baru. Nanti yang akan kita lihat ada banyak hal yang menarik dalam implementasi AI. Nah, di sini juga mungkin kita akan lihat beberapa strategi, aplikasi maupun solusi-solusi yang ditawarkan oleh Huawei. Termasuk juga mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin jadi dispute atau jadi pertentangan, jadi hal yang diperdebatkan dalam AI. Dan juga nanti ada di bagian akhir terkait dengan prospek dari AI ini seperti apa. Nah, dari sini nanti diharapkan Anda bisa mengerti tentang konsep dasar dari AI, kemudian sejarah perkembangan teknologi AI, juga aplikasi AI ini bisa ke bidang mana saja. Nanti juga kita lihat dari Huawei ini ada strategi apa dalam pengembangan AI, dan nanti juga kita bisa mengetahui tren pengembangan AI ke depannya ini diarahkan kemana. Nah, kita lihat dulu overview-nya. Mungkin AI ini
apa ya, sudah jadi bagian dalam kehidupan Anda lewat film. Banyak sekali film-film, ataupun mungkin juga sebagian suka main game. Kalau main game itu sebenarnya engine AI sangat kaya sekali ada di game. Kalau Anda bermain game anything lah, Anda mau main game yang kelas berat misalkan Call of Duty atau Skyrim atau Subnautica, nah itu pasti ada engine AI-nya di dalam. Kemudian Anda mungkin suka nonton film, ada yang nonton The Matrix, iRobot, Terminator, nah itu juga termasuk. Apalagi ya, kalau anime, ada anime baru sebenarnya, kayaknya anime tahun 2021 di Netflix, Eden kalau nggak salah judulnya. Kalau Anda lihat, coba saya cek dulu ya, biar seru kita lihat. Mudah-mudahan Netflix saya masih bisa, masih ada. Mudah-mudahan, wah, nggak apa-apa, nggak perlu payment, saya ingin perlihatkan aja informasinya. Nah, kalau Anda lihat 水分、タンパク質、ナトリウム、これは涙。Anda 涙、 lihat 大気中の埃、 eh, わずかな微生物。 Anda lihat anime ini anime terkait dengan kecerdasan buatan juga. Robot juga dipelihara oleh さら、 Sara, lihat AI yang lumayan banyak implementasinya, dari robot panen, robot patroli, dan yang lain-lain. Anda bisa lihat di anime Eden ini. Ini cukup baru. Kalau Anda buka di Netflix juga season satunya sudah tamat ya. Saya nggak tahu ada season berikutnya atau enggak, tapi saya lihat season satunya sudah tamat. Saya juga sudah nonton sampai akhir. Penasaran aja, pengen lihat seperti apa. Genrenya sih bukan genre anime yang saya tonton. Jadi saya penasaran, ternyata model-model robot yang di sini juga diterapkan di Boston Robotics. Jadi kalau kita buka Boston Robotics, Boston Dynamics, sorry. Robot-robotnya, kaki, segala macam itu akan mirip dengan yang ada di robot Pet juga. Kalau Anda lihat di Boston Dynamics ini, Anda akan lihat robot-robot yang mirip yang ada di Eden ini. Saya share aja di chat. Eden Zero, bukan Eden Zero. Apa itu ya? Boston Dynamics, saya kasih di chat. Nah, Anda bisa cek di TKP. Saya kembali ke ini. Ya, kalau ada yang mau nonton Terminator juga itu sama ya. Ketika Terminator yang terakhir, ya saya bisa buka ini ya, Disney Hotstar saya. Disney Hotstar. Mudah-mudahan matchingnya masih oke. Oke, masih ada. Pagi-pagi sudah diajak nonton film. Ya, ini efek PPKM guys. Jadi kita perlu meningkatkan imun dengan menghibur diri ya. Salah satunya dengan nonton Netflix, nonton Hotstar, apapun yang ada online bisa ditonton, bisa dilanggan selama ada uangnya ya. Dan itu membuat Anda enjoyable, lakukan ya buat imunitas Anda. Nah, ini kalau Anda lihat Terminator Dark Fate ini yang paling akhir yang bisa Anda tonton. Ini juga sebenarnya cerita tentang AI. Ya, ada robot. Ini si Arnold Suasana Seger ini paling ya bintang yang paling ditempelkan dengan karakter Terminator. Jadi di saat seri-seri sebelumnya dia tidak pernah tercapai tujuannya untuk membunuh anaknya si Sarah Connor gitu kalau nggak salah. Nah, di dalam cerita di sini dia berhasil membunuh, akhirnya dia nggak punya purpose. Ini robot kalau sudah nggak punya purpose itu nggak punya tujuan lagi, dia siap
destroy, sebenarnya siap dimatikan gitu. Tapi ternyata dia punya purpose baru. Nah, ini agak sakti juga kalau kita lihat bahwa dalam perkembangan AI ternyata robot bisa mencari purpose baru. Dia bisa punya kemampuan belajar ya. Nanti kita akan lihat ternyata mesin memang punya kemampuan belajar ya. Mesin punya kemampuan untuk belajar. Nah, Anda bisa lihat berbagai macam informasi tadi di internet. Mungkin lebih mudah kalau mahasiswa seumuran Anda melihatnya dari movie ataupun dari manga, anime ya. Timbang Anda harus baca berita gitu. Sebenarnya kalau di berita-berita juga seru-seru juga. Kalau Anda baca berita-berita kayak game, pengembangan game, di situ banyak sekali implementasi AI. Bahkan mungkin kalau ada yang suka main Minecraft, landscape-nya Minecraft itu bisa di-generate jadi landscape yang kayak landscape beneran, maksudnya landscape alam, enggak kotak-kotak. Kalau Minecraft kan kita tahunya kotak-kotak gitu. Kotak-kotak kita bisa generate jadi landscape yang natural, yang mirip dengan aslinya dengan menggunakan AI juga. Nama tekniknya tadi sudah saya sebut di depan GAN. Kemudian mungkin beberapa dari Anda juga sudah sering pakai aplikasi AI yang lain. Aplikasi AI yang lain seperti voice assistant kayak Siri, Amazon Alexa, kemudian juga Google Assistant mungkin pernah digunakan. Nah, itu juga sebenarnya pakai AI. Jadi banyak sekali. Mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari Anda juga sering pakai aplikasi AI. Contoh di rumah mungkin punya robot yang bersih-bersih itu, yang bisa bersih-bersih, yang jalan di lantai, dia nyapu atau ngepel sendiri. Nanti dia kalau misalkan kehabisan baterai, dia akan kembali ke docking station untuk charging. Nanti dia begitu selesai charging, nyala lagi, dia akan men-scan ruangan dan mulai membersihkan ruangan lagi. Nah, itu juga dengan AI. Jadi sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali implementasi AI, baik yang kita rasakan dan kita sadar secara langsung maupun mungkin terjadi di belakang layar. Jadi kalau ada yang tidak menerima AI itu juga agak aneh. Waktu kapan hari Pak Presiden kita yang barusan berkunjung beberapa hari yang lalu sempat menyatakan bahwa tenaga kerja mungkin akan diganti dengan AI. Nah, mungkin banyak orang yang akan komplain dengan penggantian tenaga kerja dengan menggunakan AI. Tapi sebenarnya yang terjadi itu shifting dalam 5-10 tahun ke depan, itu sebenarnya shifting. Artinya akan ada lapangan pekerjaan baru yang bisa dikerjakan. Ya memang ada beberapa lapangan pekerjaan juga yang akan hilang, yang digantikan oleh AI maupun robot. Ya mungkin dalam 20-30 tahun ke depan ketika autonomous car sudah sangat tinggi levelnya, di level 6 atau di level paling akhir, kita benar-benar tinggal duduk di mobil itu. Kalau misalkan tadinya ada profesi supir atau driver Grab atau Gokar gitu ya, nah sudah nggak ada lagi profesi itu, digantikan oleh AI, digantikan oleh robot. Jadi tinggal duduk di dalam mobil, mobilnya jalan sendiri ke tujuan. Ya beberapa mungkin sudah Anda lihat seperti Tesla ya, Tesla itu udah lumayan. Walau masih belum sesuai ekspektasi atau harapan banyak pihak, tapi ya sudah bisa. Kalau dia di parkiran bisa kita panggil, misalkan dia ada di parkir jauh, kita panggil untuk ke arah dekat kita gitu. Atau kalau misalkan kita berada di tempat yang macet, kita kecapean, suruh mobilnya sendiri nyetir, Tesla bisa seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa profesi yang terkait dengan sopir menyopir bisa digantikan oleh AI. Tapi sekali lagi, jangan melihat sisi negatifnya ya. Sisi positifnya juga banyak. Kita mungkin dulu tidak pernah tahu ada profesi yang namanya YouTuber gamer. Kita mungkin nggak pernah tahu ada Miao Ao, ada Mr. Cempreng, ada Frost Diamond, dan YouTuber gamer lainnya. Atau YouTuber yang bikin konten macam-macam lah.
Nah, tapi ternyata dalam 10-20 tahun belakang, 10 tahun, 5 tahun belakangan itu jadi profesi yang cukup menjanjikan, termasuk juga kalau misalkan punya podcast, punya konten-konten kreatif lain yang kita bisa upload di IG gitu ya. Itu jadi satu profesi baru gitu, yang juga mendatangkan banyak uang gitu. Bahkan tidak ada pajak karena semua lewatnya internet dan juga dalam bentuk dolar. Kan itu lebih meningkatkan taraf hidup lagi. Jadi tolong kalau ada yang berpikiran ketika suatu implementasi teknologi menggeser pekerjaan yang ada, sebenarnya itu cuma shifting. Anda nanti juga akan merasakan yang namanya shifting. Dosen-dosen itu juga shifting. Dosen-dosen yang mungkin tua-tua yang gaptek itu akan tergilas dengan teknologi kalau mereka tidak menguasai. Jadi Anda juga nanti akan mengalami hal yang seperti itu. Kalau Anda malas belajar, Anda begitu Zoom meeting cuma online, terus Anda entah melakukan kegiatan apa saja yang tidak berhubungan dengan perkuliahan, insya Allah Anda mungkin akan termasuk orang yang akan tergilas dengan zaman. Jadi sekali lagi, kalau Anda sudah berkomitmen untuk kuliah, ya jalankan kuliahnya dan mengerjakan hal yang lain. Oke, nah kalau kita lihat dari pandangan para peneliti, sebenarnya sudah sejak lama ya AI ini diteliti. Ada Alan Turing yang terkenal dengan mesin Turingnya. Mungkin juga ada beberapa dari Anda yang pernah nonton film dari Alan Turing, di mana Alan Turing ini menciptakan sebuah mesin untuk mendecipher Enigma, mesin kriptografinya milik punya Jerman pada Perang Dunia Kedua. Nah, sebenarnya Alan Turing dari situ sudah punya banyak gagasan terkait dengan bahwa mesin itu bisa kita buat berpikir seperti otak manusia. Jadi ini sebenarnya salah satu landasan juga dalam AI. Jadi kalau Anda baca-baca tentang misalnya Alan Turing, itu banyak hal yang menarik sebenarnya, termasuk ya terkait dengan riset dalam bidang AI. Kemudian tahun 1956 ini ada John McCarthy. Di sini juga mengungkapkan sebuah cabang dari computer science, dari ilmu komputer yang concern dengan membuat bagaimana komputer ini berkelakuan ataupun punya kemampuan, maksudnya di sini sifatnya ya seperti manusia. Ya mungkin tidak seluruh sifat, tapi ada beberapa yang bisa diambil. Ya, kalau Anda pernah baca-baca artikel atau lihat di YouTube, di Jepang itu ada beberapa robot yang bisa bermimik mukanya ya. Jadi mukanya itu bisa merespon, seolah bisa merespon emosi gitu, entah itu marah, kaget ataupun terkejut, tertawa atau tersenyum gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sejak lama ini risetnya. Nah, kemudian Marvin Minsky ini juga punya satu hal yang terkait dengan AI, di mana ada sains atau ada ilmu pengetahuan bagaimana membuat mesin untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kecerdasan manusia, atau merespon sesuatu berdasarkan kecerdasan. Nah, dibuat seperti manusia ya. Tadi contohnya Terminator tadi, ada kecerdasan yang ditanam dalam si robot Terminator. Ketika dia diberikan tugas, maka dia akan melaksanakan tugas tersebut. Ya, tugasnya kan sebagai Terminator, mesin pembunuh ya. Tapi ketika dia sudah selesai membunuh, dia nggak punya purpose lagi, nggak punya task yang harus dia lakukan. Tujuannya hilang. Akhirnya si mesin ini berpikir untuk punya tujuan yang baru. Kalau Anda nonton film tadi, yang Dark Fate tadi, si Terminatornya, si Arnoldnya punya purpose baru. Dia punya keluarga pada satu titik. Ya, robot bisa punya keluarga. Eden tadi juga sama ya. Eden tadi mengisahkan
dua buah robot, yang satu berperan sebagai bapak, satu berperan sebagai ibu, memelihara anak manusia. Nah, ini cukup menarik sebenarnya di dua film ini, di mana robot bisa berkeluarga. Yang satu jadi seorang ayah, Terminator. Dan tadi itu dua robot tadi jadi ayah dan jadi ibu. Oke, kita lanjut. Nah, dari tadi kita sebut terus intelligence, atau kalau dari bagian AI, artificial intelligence. Apa sih intelligence-nya atau intelijensia? Nah, Howard Gardner ini mengemukakan ada beberapa kategori dalam human intelligence atau kecerdasan manusia. Ada verbal atau linguistik, ini artinya orang yang cerdas secara linguistik. Mungkin Anda pernah dengar istilah polyglot ya. Ada orang yang cerdas secara linguistik, mungkin tadi istilah polyglot ya, artinya orang tersebut bisa berbicara dalam beberapa bahasa. Sebenarnya kalau kita lihat orang-orang zaman dulu ya, Anda bisa tanya mungkin kakek nenek Anda zaman dulu yang mungkin masih ada sampai sekarang, atau mungkin buyut Anda bisa tanya, apalagi yang di kalangan akademisi ataupun tokoh masyarakat. Biasanya mereka menguasai banyak bahasa gitu. Kalau saya nanya ke kakek saya itu, beliau tuh menguasai 3 bahasa selain bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa yang dikuasai itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Arab, plus bahasa Indonesia. Nah, yang lain-lain ya termasuk bahasa daerah itu juga sebenarnya masuk dalam ini, kemampuan untuk menguasai bahasa atau verbal intelligence. Kemudian ada juga beberapa orang yang mungkin lebih menguasai matematika, hitungan, suka banget dengan yang namanya hitungan. Nggak suka hafalan, nggak suka belajar bahasa. Taunya ya cuma matematika, gitu. Atau fisika, ngitung apapun, sesusah apapun, dia bisa. Nah, ada juga orang yang cerdas secara visual atau secara spasial. Memori spasialnya bagus. Ini orang-orang yang cocok untuk jadi surveyor ya, atau jadi berprofesi di bidang GIS gitu. Dia bisa ngelihat kontur bumi, ataupun dia bisa melihat landscape tertentu itu dengan perspektif yang lebih baik gitu. Jadi kalau ada something yang mau dianalisa, biasanya orang-orang yang punya memori visual dan spasial yang baik ini, dia akan jauh lebih bagus hasil analisanya. Karena dia bisa melihat mungkin hal-hal yang kita tidak lihat. Atau kalau misalkan saya punya teman di Kalsel, kebetulan memori fotografik atau memori spasial atau visualnya cukup bagus. Dia sering dipakai sebagai guide ke dalam hutan. Dia bisa mengingat, walaupun hutan itu baru didatangin gitu, masih hutan perawan lah, ibaratnya belum ada jejak di situ, harus merintis jalanan masuk dalam hutan. Nah, dia bisa memandu orang untuk keluar masuk hutan tersebut. Karena kemampuan visualnya, memori visual, memori spasialnya ini cukup baik. Ya, ini orang-orang yang cerdas di bidang itu cocok juga untuk bidang-bidang GIS. Ini ada yang belajar lewat kinestetik ya, atau body. Artinya kalau belajar itu lebih Nah, ini maksudnya kalau belajar itu lebih ke arah sentuhan atau memegang benda yang dipelajari, dan itu cepat nangkapnya. Atau juga kalau misalkan menghasilkan karyanya berupa sesuatu yang dipegang ataupun
disentuh gitu ya dengan bagian tubuh gitu. Misalkan kayak pekerja seni yang bikin patung, bikin lukisan, atau kriya yang lain. Nah, ini terkait dengan kinestetik. Ya mungkin Anda dulu juga pernah mendengar tipe-tipe belajar orang. Ada yang tipe auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, kalau auditori itu dia melihat, dia paham. Gitu. Ada juga yang auditori diceritakan gitu baru paham. Nah, ada juga yang harus merasakan atau memegang. Ini masuk dalam golongan kinestetik. Jadi Anda juga harus tahu tipikal Anda belajar itu seperti apa. Nah, pas dosen Anda mungkin nggak sesuai dengan karakter Anda, berarti Anda harus menambahkan belajar di luar dari itu. Mungkin saya sukanya ceramah aja gitu kan, nggak ada visualnya. Nah, Anda yang tipikal visual pasti akan kesulitan, tapi yang tipikalnya auditori akan lebih mudah. Nah, termasuk kalau yang kinestetik nggak ada prakteknya gitu, nggak ada hands on-nya, itu akan kesulitan untuk memahami. Biasanya kalau saya akan memadukan ketiganya, ada visual, auditori, dan kinestetik. Insya Allah semua akan dapat bagian yang sama. Kemudian ada juga kecerdasan musik ya, seperti yang kita tahu kayak komposer-komposer musik klasik, Beethoven, Tchaikovsky, kemudian Bach, Mozart, itu termasuk orang-orang yang cerdas dalam bidang musik, bisa mengkompos sebegitu kompleksnya atau mengaransemen sebuah orkestra dengan sebegitu kompleksnya alat musik segala macam, dan dia kalau pada saat menjadi konduktor tahu gitu dari sekian puluh atau sekian ratus alat musik yang sedang dimainkan, dia tahu mana yang sumbang, mana yang falas. Jadi orang-orang yang punya kemampuan musikal ini biasanya tahu kalau nada-nada yang nggak pas, nada yang lepas gitu ya. Kalau kita mungkin orang yang awam itu nggak akan tahu, oh nadanya lepas gitu, atau cengkoknya nggak dapat kalau nyanyi dangdut gitu. Nah, itu perlu kecerdasan tersendiri. Kemudian juga ada orang-orang yang punya kemampuan bersosialisasi yang bagus ya, atau interpersonalnya itu bagus. Nah, ini orang-orang cocok untuk pekerjaan yang bidangnya persuasif kayak customer service misalkan, atau kadang di perusahaan-perusahaan yang rawan konflik dengan masyarakat itu bisa dipakai untuk resolusi konflik. Nah, ini memang ada ilmunya dan juga ada bidangnya tersendiri dan memang butuh keterampilan khusus ataupun skill khusus untuk melaksanakan itu. Ya, jadi manusia itu unik ya, tidak semua mungkin sama. Jadi setiap orang harus mencari cocoknya dia di mana, dia cerdas di mana, ya itu yang di fokuskan gitu. Nggak mungkin semua. Memang ada orang yang multiple intelligence ya, atau multi talenta gitu, tapi nggak semuanya juga gitu. Mungkin hanya beberapa bagian dari yang ada di sini. Ya termasuk ini yang terakhir, interpersonal tapi yang introspektif ini terhadap diri sendiri. Jadi sekali lagi Anda juga mungkin harus tahu Anda dalam beberapa kategori ini Anda kuatnya di mana, ya itu yang Anda tingkatkan. Sedangkan kalau ada yang lemah gimana, ya kalau lemah berarti bisa Anda kejar atau mungkin Anda set ke tahapan normal, tahapan orang normal. Bisa jadi lemah gitu, nggak normal, ya dinaikkan, diusahakan untuk naik. Yang sudah baik ya Anda perbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Jadi tidak mungkin juga semuanya ini baik semua, enggak. Tapi ada satu titik di mana ini normal, kayak misalkan musik gitu. Ya dengar musik masih bisa gitu. Dalam artian bisa menilai, oh musiknya bagus, musiknya enggak. Ya mungkin juga genrenya macam-macam. Ada genre yang mungkin easy listening, ada juga mungkin yang nggak bisa di listening sama sekali, kayak musik punk gitu. Kalau menurut saya nggak bisa dengar gitu, nggak bisa menikmati. Intinya ketujuh kategori ini inilah
kita mungkin bisa memilih satu di antara 7. Ya kalau bisa lebih bagus lagi. Artinya Anda memang orang yang multi talent, bukan multi talentan. Nah, tadi juga kita bicara tentang AI gitu, atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau intelijensia buatan. Apa sih AI itu? Oke, sebelum kita lihat ini saya ingin tanya dulu deh peserta. Yang paling dekat namanya dengan saya. Sarifah Kaimah, ada orangnya kah? Sarifah Kaimah, halo. Sarifah Kaimah, ada orangnya? Tidak ada. Saya lanjut ke Rahmat Saifuddin. Ada orangnya? Hadir, Pak, hadir. Oke. Menurut Anda, kecerdasan buatan itu apa sih? Kecerdasan buatan itu program yang bisa dijalankan pada suatu perangkat elektronik yang bisa bekerja seperti bekerja atau berkelakuan seperti manusia, Pak. Oke, baik. Saya mau nanya yang pernah ngambil kelas saya, Andi Syafakana. Andi Syafakana, ada orangnya? Hadir, Pak. Oke, apa itu AI? Andi, masih adakah orangnya? Andi Syafakana, masih ada? Masih, Pak. Apa itu AI? Kecerdasan buatan, Pak. Iya, kecerdasan buatan, terus ada lanjutannya nggak? Sandy Rohadi, ada orangnya? Halo, Sandy. Sandy Rohadi. Nggak ada orangnya. Ratu Putri Wijaya, Widya Jaya. Ratu Putri Widya Jaya. Menurut Anda AI itu apa sih? Pertanyaannya masih sama. Menurut Anda apa itu AI? Ilmu kerja. Baik, yang lainnya yang belum saya tanyain, silakan Anda tuliskan di chat. Apa itu AI? Ini ada 41, bentar, kayaknya ada Pak Muhammad Fadli. Iya, ada Pak Muhammad Fadli. Berarti ada 39. Berarti ada 39 pendapat. Silahkan Anda tuliskan di chat. Nah, anggap aja itu sebagai parameter Anda hadir di perkuliahan. AI adalah mesin yang bisa bertindak seperti manusia. Oke. Silahkan Anda tuliskan di chat. Ya, sambil Anda menuliskan jawaban Anda di chat, ini kita
lihat pengertian AI dari slide ini, slide dari materi yang di-create oleh Huawei. Mungkin Anda kalau baca dari buku-buku yang lain, literatur yang lain, dari IEEE misalkan, atau dari buku-buku textbook tentang AI, Anda akan ketemu berbagai macam pengertian, ya termasuk kalau dari vendor, dari Microsoft, dari Huawei sendiri, dan dari yang lain-lain itu akan berbeda-beda. Tapi sebenarnya ada persamaan. Yang persamaannya yang jelas mereka akan menyampaikan bahwa AI itu merupakan simulasi ataupun semacam kayak apa ya, sebuah rekayasa lah, anggapnya seperti itu, bagaimana sebuah program komputer itu bisa berlaku seperti intelijensia manusia. Nah, kira-kira seperti itu persamaannya. Kalau di sini disampaikan bahwa AI ini merupakan technical science baru yang mempelajari dan mengembangkan teori, metode, dan juga teknik serta aplikasi dalam mensimulasikan dan menambahkan intelijensia manusia. Maksudnya di sini menambahkan dalam bentuk program ya. Dan juga bisa jadi hardware gitu, di dalam hardware itu dibuat khusus. Nanti kita akan belajar chip AI di sini. Ada beberapa chip AI yang dikembangkan oleh Huawei yang bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam aplikasi. Nah, dimulai dari tahun 1956 ini konsep AI pertama kali dipropos atau diajukan oleh John McCarthy. Jadi kita lihat di depannya ada nama John McCarthy ini sebagai di sini disampaikan AI ini sebagai science dan engineering. Jadi ada sisi science dan ada sisi engineeringnya untuk membuat mesin yang cerdas atau intelligent mesin, terutama komputer program yang cerdas atau intelligent computer program. Nah, AI ini concern-nya adalah membuat bagaimana sebuah mesin ini bekerja dengan cara yang cerdas seperti pola pikir manusia. Ya, termasuk juga sebenarnya untuk merespon kejadian di sekitar mesin tersebut, ya, kejadian di sekitar mesin. Jadi mesin-mesin yang ada sekarang ini dikasih kemampuan juga untuk mampu beradaptasi. Kalau Anda lihat tadi yang di di YouTube-nya Boston Robotics Dynamics, Anda bisa lihat bahwa di situ robot-robot mampu merespon lingkungan sekitarnya. Dia mampu merespon lingkungan sekitarnya dan kemudian dia tetap kepada tujuannya. Jadi dia kalau misalkan dia lari ke tujuan tertentu, maka dia akan berusaha lari untuk ke tujuan tersebut dengan halangan dan dengan rintangan apapun akan berusaha dilewati oleh si robot tersebut. Nah, itu model-model AI sekarang itu juga mampu memberikan respon yang dinamis ya, terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kita lihat di sini AI mungkin punya irisan dengan berbagai cabang ilmu lain atau sub bidang keilmuan di dalam computer science. Kita bisa lihat di sini ada machine learning. Nanti kita akan lihat lagi di dalamnya machine learning ini ada deep learning. Jadi paling besarnya atau himpunan besarnya itu ada AI, di dalamnya subsetnya ada machine learning, dalamnya lagi nanti ada deep learning. Nanti kita akan lihat di slide yang di depan kayaknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini bersinggungan dengan yang lain-lain ya. Ada pattern recognition, ada neurocomputing, kemudian juga ada data mining. Ya mungkin bersinggungan sedikit dengan statistik. Jadi nanti mungkin ada beberapa teori statistik yang banyak digunakan di dalam AI, kayak regresi yang itu akan digunakan. Nah, kemudian
Kalau kita lihat di grafik yang sebelah kanan itu, maka di sini kita bisa lihat bahwa AI ini juga bersinggungan dengan cabang-cabang ilmu yang lain, dengan filosofi ya. Ini kalau di dalam film-film fiksi tentang robot itu selalu ditanamkan rule bahwa robot itu tidak boleh menyakiti manusia, bahwa robot itu harus punya fungsi yang berguna terhadap umat manusia. Nah, itu kan filosofinya, itu semacam aturan dasar yang kita tanam ke dalam kecerdasan buatan atau kecerdasan si robot gitu. Agar jangan sampai robot itu menyakiti atau tidak bermanfaat untuk umat manusia. Jadi sisi filosofinya sebenarnya bisa dilihat di situ. Kemudian yang lain-lainnya, misalkan contoh ada linguistik, ya di AI ini kita bisa melakukan pemrosesan bahasa natural atau istilahnya NLP, Natural Linguistic Processing. Kita bisa mengolah bahasa natural, kemudian mau direspon apa. Contoh tadi sudah saya sebut di depan, kalau ada yang punya Siri di Apple, Google Assistant di Android, atau di rumah mungkin ada smart home basisnya pakai Alexa, AWS Alexa, Amazon Alexa, sorry bukan AWS Alexa, Amazon Alexa. Nah, atau paling sederhana mungkin di laptop Anda yang Anda gunakan sekarang ada Cortana. Nah, itu di dalamnya ada engine AI untuk memproses bahasa natural, bahasa kita yang kita sampaikan, voice command. Atau kalau ada yang punya mobil Cina gitu, Wuling itu sudah banyak ditanam voice command di dalam. Dia bisa mengenali perintah kita. Jadi kalau kita mau sampai mana? Oh, sampai Wuling ya. Bisa mengenali perintah kita atau voice command, kita bisa memberikan perintah misalkan untuk buka sunroof atau buka atap mobil, buka jendela, menurun naikkan suhu dari air conditioner di mobil. Nah, itu mobil-mobil Cina sudah seperti itu ya. Jadi kenapa mobil Cina sekarang mulai banyak diminati? Ya kalau mungkin sebelumnya handphone atau smartphone Cina ya, mungkin dulu orang nggak noleh gitu. Waktu awal-awal, saya nggak tahu zaman Anda SD atau mungkin SMP, apakah sempat merasakan ada Nokia, ada Ericsson, kemudian lanjut dengan BlackBerry, semua itu merek-merek mungkin dari Eropa dan dari Amerika. Kemudian sempat Motorola juga. Kemudian coba lihat dalam 5-10 tahun terakhir, handphone apa yang paling banyak di tangan Anda? Saya yakin adalah handphone dari merek Cina. Mulai dari masuknya Xiaomi di awal-awal ya, sekitar tahun 2000 berapa itu, 11 sampai 12 gitu. Mulai masuk Xiaomi gitu. Kemudian merek-merek yang lain, Oppo, Vivo dan yang lain-lain. Nah, handphone tersebut mungkin nggak akan bisa bersaing dengan handphone dari Eropa atau Amerika kalau mereka tidak punya keunggulan tersendiri, atau dari Jepang gitu ya, kayak handphone Jepang misalnya Sharp itu punya handphone, Sony dulu ada Docomo itu juga handphone yang cukup luar biasa ya. Nah, di handphonenya Sony itu ada teknologi Bravia, ada teknologi Walkman-nya untuk audio, multimedia, pokoknya keren lah untuk Sony. Akhirnya kegeser semua, KO semua, collab semua. Ya, kita tahu bahwa sekarang penguasa handphone Android mungkin semuanya, hampir semua dari Cina. Termasuk juga mobil mulai menggeser juga sekarang. Karena apa? Karena mereka punya etos kerja yang baik. Mereka juga cerdas. Jadi sekarang itu cerdas saja itu nggak cukup ya, kerja cerdas itu nggak cukup. Anda juga harus kerja keras, karena di Cina sana orang cerdas banyak, tapi kalau nggak kerja keras, maka dia akan digeser dengan orang cerdas lainnya yang mau bekerja keras. Jadi sekarang dibalik lagi. Kalau dulu ada yang bilang kerja itu nggak perlu kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Nah, begitu orang cerdasnya banyak, sekarang dibalik. Orang cerdas loh banyak sekarang,
Tapi orang cerdas yang mau kerja keras itu nggak banyak gitu. Akhirnya Cina dengan tenaga kerja yang cukup cerdas dan intelijensinya juga bagus ya. Mungkin nanti Pak Muhammad Fadli nanti bisa cerita nanti di sesinya beliau ya. Beliau berkuliah di Taiwan, bisa mungkin membawakan cerita bagaimana etos kerja orang-orang di Taiwan. Taiwan itu kita tahu sekarang sebagai salah satu produsen untuk pembuatan chipnya MacBook yang baru itu dibuatnya di Taiwan. Dan mungkin juga beberapa merek laptop ataupun gadget yang Anda gunakan sekarang itu banyak dari Taiwan. Gigabyte, Asus, itu semua asalnya dari Taiwan. Ya kita lihat ternyata sekali lagi ya, cerdas saja itu nggak cukup, tapi Anda juga harus kerja keras. Nah, termasuk implementasi AI ini banyak diadop sekarang di dalam smartphone dari Cina. Kalau Anda lihat, apalagi yang punya Huawei Mate gitu ya, ada chip AI-nya, di kameranya juga ada AI-nya, kemudian di sistem operasinya atau di aplikasinya juga ada AI-nya. Karena apa mereka bisa seperti itu ya? Karena mereka cerdas gitu, dan mereka mau bekerja keras untuk continuous improvement, untuk memperbaiki produk mereka. Oke, ini tadi sempat saya singgung di dalam artificial intelligence. Ini subsetnya di dalamnya ini ada machine learning. Di dalamnya lagi ada deep learning. Ya, deep learning ini sebenarnya kalau istilah deep-nya di sini adalah jumlah layer yang ada di dalam neural network yang kita gunakan. Ya. Seberapa deep, seberapa banyak layer yang mau kita gunakan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang deep learning dan machine learning di sectionnya masing-masing. Jadi ini masih kulit luarnya terkait dengan artificial intelligence. Nah, kalau nanti Anda di akhir perkuliahan ini, saya berharap bisa mengikuti proses sertifikasi Huawei HCIA AI. Di situ nanti Anda akan ujian. Kalau Anda lulus, maka Anda akan memperoleh sertifikasi profesional di bidang AI, ya masih level pemula atau entry level, masih level yang paling bawah. Tapi sudah lumayan Anda bisa gunakan ini untuk bekerja ya, sebagai portofolio Anda pada saat Anda melamar pekerjaan. Nah, biasanya nanti saya akan berikan clue ataupun petunjuk selama perkuliahan, kira-kira apa saja yang biasanya ditanyakan. Nah, salah satu yang sering ditanyakan tuh ini selalu keluar. Baik itu dalam mock exam itu maksudnya uji coba ujian, soal-soal mock exam itu beberapa juga nanti akan keluar di certification exam-nya. Jadi Anda sebelum mengambil certification exam, saya sarankan untuk mengambil mock exam ataupun mencoba mock exam semacam tryout gitu ya, sebanyak-banyaknya agar Anda nanti tidak kesulitan pada saat certification exam, karena juga ritme dan stylenya juga akan sama, jadi nggak kaget. Nah, ini sering ditanyakan, ada 4 elemen dalam AI, data, algoritma, sumber daya computing atau computing power ya di sini, dan skenario. Jadi ini selalu keluar dalam ujian, saya lihat di mock exam maupun di real exam. Biasanya saya tanya ke mahasiswanya ataupun peserta yang ujian, ini ada keluar nggak? Anda bisa tanya di sini, beberapa sudah ngambil program DTS untuk HCIA AI Huawei. Ada beberapa orang di sini yang saya lihat. Anda bisa tanya, keluar nggak ini? Saya yakin semua pasti keluar, karena ini pertanyaan paling mendasar. Jadi AI itu mungkin kita implementasikan kalau 4 elemen ini terpenuhi. Ada skenario, maksudnya
kita mau membawa AI ini untuk tujuan apa gitu, mau diaplikasikan kemana. Kemudian tersedia sumber daya komputernya atau komputasinya, storage, prosesor, memori, dan yang lain-lain, termasuk power, maksudnya sumber daya listriknya itu ada. Kalau nggak ada ya kita mau ngapain kan? Misalkan kita mau Zoom meeting tapi kebetulan laptopnya mati Pak, nggak ada listrik di baterainya gitu. Atau kalau yang pakai PC, PLN di rumah lagi diputus Pak, ya sudah bye-bye gitu, nggak akan bisa lanjut dengan menggunakan Zoom kan. Ya itu contoh sederhana misalkan seperti itu. Nah, di AI juga gitu. Kalau kita nggak punya resource komputasi yang baik, bisa nggak jalan gitu. Atau bisa jalan pun mungkin terseok gitu ya. Lama baru selesai. Padahal mungkin sudah ditunggu orang solusinya hari itu juga. Anda baru selesai proses learning-nya, misalkan ada proses learning di situ dengan dataset yang ada, baru 2 hari selesai. Nah itu juga tidak memberikan solusi, nggak jalan ya. Kemudian 2 lagi ada data dan algoritma. Pastinya ini adalah bahan bakunya. Kalau nggak ada keduanya maka juga nggak jalan. Jadi 4 elemen ini harus ada untuk aplikasi AI. Oke, di sini kita bisa lihat ada relation atau ada hubungan antara AI, machine learning, dan deep learning. Kalau kita lihat tadi AI ini merupakan ilmu baru ya, ilmu baru. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih, sudah lebih dari, kalau tadi lihat tahunnya sudah lebih dari 10 tahun saya anggap sudah nggak baru. Apalagi ini udah kayaknya tadi udah dari tahun 50-an, berarti sekitar 50 tahun sudah harusnya sih sudah matang untuk beberapa teknik ya, sudah tidak akan berkembang lagi maksudnya. Kayak KNN ya sudah mungkin sampai situ aja, nggak berkembang lagi ada yang baru. Tapi kalau yang teknik-teknik baru kayak CNN itu, RNN, GAN itu masih tetap berkembang. Teknik lama ya stagnan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa AI tadi dipakai untuk mensimulasikan atau mengadopsi kecerdasan manusia ke dalam mesin atau ke dalam robot seperti itu. Nah, di machine learning kita bisa tahu bahwa machine learning ini sebenarnya bagaimana kita membuat komputer tersebut untuk belajar gitu. Jadi salah satu komponen kecerdasan itu kan lewat belajar ya. Orang baru bisa cerdas, orang bisa dikatakan cerdas kalau dia telah melalui proses belajar gitu. Enggak tiba-tiba dia langsung cerdas ya. Itu mungkin ada ya beberapa orang yang tiba-tiba langsung cerdas, seperti anggaplah seperti para nabi dan para rasul itu kan memang ya ada campur tangan Tuhan ya untuk membuat para nabi dan rasul ini cerdas. Tapi kalau kita manusia biasa yang tidak tidak dijadikan nabi atau rasul, ya pastinya kita harus lewat proses belajar untuk menjadi cerdas. Mesin juga begitu. Mesin juga memerlukan proses belajar sehingga dia memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang bisa meniru perilaku dari manusia. Jadi di komputer itu akan bisa menghasilkan solusi ketika dia sudah mempelajari dari data set ataupun dari data-data yang ada, sehingga mesin ini bisa memberikan solusi kepada kita. Nah, kemudian deep learning ini sebenarnya masih bagian dari machine learning juga, cuman kita di sini menggunakan neural network. Kalau ada yang ngambil JST, jaringan saraf tiruan, ya di dalam deep learning ini neural networknya sangat banyak. Gitu ya. Istilah lainnya apa ya, hidden layer, atau ada juga kalau Anda mungkin nanti ketemu dengan istilah tensor. Nah, tensor itu juga isinya adalah neural network. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah yang ada, bisa jadi itu mengacu ke hal yang sama. Atau ada pernah dengar istilah
perseptron ya, ini juga sama sebenarnya. Mengacu ke neural network. Nah, di deep learning kita bisa mengatur atau kita bisa membuat aplikasi dengan menggunakan neural network tadi atau jejaring saraf tiruan tadi untuk mensimulasikan otak manusia dalam misalkan di sini menerjemahkan sesuatu atau mengklasifikasikan gambar misalkan, atau menilai teks atau menilai sentimen sebuah bukan sebuah, tapi mungkin ada ribuan atau jutaan pendapat Twitter, itu mau kita cari tahu sentimennya negatif atau positif terhadap suatu produk misalkan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk itu. Jadi semuanya ini sebenarnya berelasi ya. Ini yang lebih spesifik. Kemudian machine learning yang agak umum, dan AI yang paling besar tadi, yang paling umum tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Sudah banyak pendapat ya di dalam chat. Pak mau tanya Pak. Oke. Kita nanti praktikumnya, cara ini kita pakai praktikum kan nanti Pak? Pakai bahasa apa? Python. Oke Pak. Nanti toolsnya untuk praktikum itu Anda bisa install sendiri di laptop atau PC Anda pakai Anaconda. Kemudian juga nanti mungkin perlu ditambah instalasi Tensor, karena nanti akan ada pakai Tensor. Atau kalau ada yang nggak mau repot, tapi sih harapan saya tetap install ya semuanya di laptop atau PC masing-masing. Maksudnya sensor itu apa, kita beli alat gitu kah? Bukan Tensor, tadi saya bilangnya Tensor, bukan sensor. Sorry Pak. Oke. Sampai mana tadi? Diinstal di masing-masing laptop atau PC. Mungkin suatu saat Anda praktikum nggak perlu koneksi internet. Tapi kalau Anda memang di rumah ada koneksi internet 24 jam, ya Anda mau pakai Google Colab, ya silahkan. Sebenarnya nanti modelnya ya sama saja, interface-nya ya 11-12 lah antara Google Colab dengan Jupyter Notebook yang ada di paket Anaconda. Jadi dua-duanya sebenarnya sama saja, bisa digunakan untuk Python. Kemudian yang satu basisnya cloud, yang Google Colab, perlu koneksi internet dan browser, modalnya cuma itu. Satu lagi, Anda install di laptop atau di PC dengan menggunakan paket dari Anaconda, ya itu berarti Anda nggak perlu koneksi internet. Ya, paling cuma untuk download aja, entah itu download paket keseluruhan dari Anaconda ataupun library yang diperlukan. Kalau pada saat Anda mungkin nggak punya library-nya, Anda harus download, maka Anda harus koneksi internet. Repotnya di situ sih, kadang Anda perlu install library tertentu gitu. Termasuk Tensor itu harus diinstal secara manual. Kalau di Colab semua udah tersedia, tinggal pakai. Ada plus minusnya lah. Yang basis cloud Anda harus modal internet. Kalau yang tidak cloud ya tidak perlu terkoneksi internet terus-menerus. Anda bisa gunakan di laptop dan PC masing-masing dalam keadaan offline. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ngomong-ngomong, kita sampai jam berapa ya? Jam 9 Pak. Sampai jam 9. Oke, masih banyak waktu. Baik, berikutnya ada 3 macam pemikiran, pola pikir lah. Berarti ada simbolisme. Ralat Pak, 9.30. 9.30, oke.
sampai mana tadi? Connectism dan behaviorism. Nah, ini mungkin teori apa ya? Teori pemikiran lah, ibaratnya seperti itu. Ini diberikan agar Anda punya basis pengetahuan yang nanti bisa diadop untuk ke komputer ya, atau untuk ke device yang akan Anda tanam AI di dalam. Nah, proses kognitif di manusia ini biasanya berupa proses inferensi, atau sederhananya itu apa ya? Menduga sesuatu untuk menghasilkan kesimpulan. Ya, contoh paling sederhana mungkin tadi ada yang menduga-duga gitu, Python itu ular atau yang lain gitu. Nah, itu otak Anda sebenarnya sedang melakukan proses inferensi. Atau mungkin ada yang lain lagi, tadi misalkan paket, saya bilang ada Anaconda gitu paketnya, kemudian ada Python. Wah, berarti ini ular semua gitu. Ya, kalau disebutkan ular semua itu ya, bangsa ular semua. Ya, itu inferensi sebenarnya. Salah satu inferensi, proses inferensi yang terjadi di dalam kepala Anda. Dan mungkin juga ada berbagai macam simbol yang sudah muncul di dalam kepala Anda. Python, ya ular piton itu seperti apa, ular anaconda itu seperti apa. Nah, itu contoh sederhana yang saya yakin di kepala Anda sekarang sudah muncul bayangan-bayangan atau simbol-simbol tersebut. Nah, itu adalah hal yang biasa ya dalam kehidupan manusia. Jadi terkait dengan simbol-simbol itu adalah hal yang mungkin sering Anda temui, termasuk kalau Anda di jalan gitu ya, ketemu simbol-simbol atau rambu-rambu lalu lintas, kemudian mungkin di rumah atau mungkin di kampus juga Anda juga mungkin sering bertemu dengan simbol-simbol tertentu. Nah, ini juga hal yang biasa gitu dalam kehidupan manusia, dan ini bisa juga kita gunakan di dalam komputer ya. Di dalam komputer kita bisa tanam simbol-simbol ini di dalam komputer. Yang ini yang bisa apa ya, membuat komputer itu juga memiliki intelijensia seperti perilaku manusia. Ya, ketika Anda ngelihat simbol kan mau tidak mau Anda pasti akan berpikir gitu. Misalkan di jalan, contoh paling sederhana mungkin Anda di jalan ngelihat simbol S dicoret gitu ya. Nah, pasti dalam otak Anda akan berpikir, oh berarti saya nggak boleh stop di situ. Kalau yang tahu ya, yang tahu. Atau kalau yang nggak tahu, mungkin dengan S dicoret gitu, biasanya sih bisa ngelihat simbol itu kan ada kayak semacam pewarnaannya gitu, warna merah gitu. Warna merah itu pasti biasanya sesuatu yang diperingatkan atau ada sesuatu yang harus dilakukan, entah itu larangan atau itu perintah. Itu kadang diwarnai dengan warna yang cukup mencolok, ya warna merah lah. Nah, dari situ Anda pasti akan berpikir, Anda pasti akan terstimulasi intelijensinya, kecerdasannya. Kalau yang tahu pasti akan, saya nggak tahu, kalau yang tahu melanggar atau melaksanakan, ya itu kan nanti berbalik dengan hati nurani masing-masing ya. Kadang otaknya bilang itu dilarang tapi tetap dilakukan. Misalkan kayak Anda ngelihat lampu merah, tapi Anda sudah nanggung nih, tinggal di simpangan gitu, lihat lampu merah, kemudian sebenarnya tadinya dari lampu hijau, nggak lama dia switching ke lampu merah dalam jangka waktu sekian milisecond, mungkin Anda sudah berada di simpangan. Mungkin dari beberapa Anda akan tetap injak gas sekencang-kencangnya. Beberapa dari Anda lagi mungkin akan stop gitu. Beberapa lagi masih tetap ragu gitu, mau stop atau mau enggak. Nah, ini semua adalah stimulasi yang muncul di dalam intelijensi Anda. Ya mungkin pada satu titik keputusan yang diambil itu bukan berdasarkan logika, tapi berdasarkan nurani Anda. Kalau saya terus
injak gas, ini ada yang tewas, ini ada yang tertabrak. Bisa seperti itu kalau manusia. Tapi kalau di komputer biasanya hasilnya akan jelas ya. Lanjut atau enggak itu jelas. Biasanya akan lebih apa ya, hitam putihnya itu jelas gitu. Kemudian nah untuk core ataupun inti dari AI ini terletak di representasi pengetahuan, inferensi pengetahuan, dan aplikasinya, ya, aplikasi dari pengetahuan tersebut. Nah, biasanya untuk pengetahuan dan konsep ini bisa direpresentasikan dengan simbol-simbol tadi. Kemudian proses kognitifnya atau memproses simbol tadi itu lewat inferensi tadi. Ya, manusia juga gitu. Kita pastinya ada proses inferensi di kepala kita. Tadi saya contohkan lampu merah, mau stop mau enggak, itu pasti kita mikir-mikir gitu. Tapi pada satu titik ya sekali lagi manusia mungkin ada nuraninya, ada nurani. Kalau robot sih atau AI itu enggak punya nurani. Sampai saat ini bisa dibilang belum punya nurani. Bahaya juga kalau sampai ada nuraninya. Nah, ini kadang keluar ya, juga sering keluar 3 major schools. Jadi tolong diingat-ingat. Nah, yang representasi dari simbolisme itu adalah inferensi. Termasuk inferensi simbolik dan mesin inferensi. Mesin inferensi mungkin Anda pernah belajar di Fuzzy kayaknya. Kalau saya nggak salah ada mesin inferensi itu di Fuzzy. Jadi kalau ada yang pernah ngambil Fuzzy bisa Anda buka kembali buku Fuzzy. Berikutnya connectionism. Nah, kalau kita lihat gambar di sebelah ini, gambar sebelah kanan bawah ini, sebenarnya di dalam neuron di otak kita itu melakukan proses ini, anggap aja neuron-neuron gitu ya, neuron-neuron. Nah, ketika kita melihat apel, ya ini anggap saja apel, bisa jadi ini bukan apel ya, tapi kalau kita sandingkan dengan benda tertentu, kita bisa menebak ini apel atau cherry gitu, karena bentuknya ya nggak bulat banget gitu, tapi anggap aja ini apel. Nah, biasanya di dalam otak kita itu ada neuron-neuron yang akan memproses image ataupun objek yang akan kita lihat atau benda yang akan kita lihat. Nah, neuron-neuron ini bekerja dengan model koneksi yang seperti di gambar itu. Nah, komputer itu bisa kita buat untuk menilai ataupun menyimpulkan bahwa objek di sini adalah apel itu dengan model susunan neuron yang seperti ini. Diberikan bobot, kemudian nanti disimpulkan atau diolah dengan metode tertentu, nanti akan istilahnya ya untuk sementara kita anggap aja menebak ya, dengan tingkat kepercayaan mungkin 97% bahwa ini adalah apel. Nah, representasi dari connectionism ini, connectionism ini adalah neural network dan deep learning. Tadi saya sudah sebutkan juga neural network dan deep learning itu seperti apa. Berikutnya behaviorism. Nah, biasanya kalau kita mendapatkan respon dari luar atau dari lingkungan, maka kita juga melakukan aksi terhadap
respon dari luar tersebut. Nah, aksi ini ada triggernya atau ada yang menyebabkan hal tersebut. Gitu. Kenapa kita tadi kalau di lampu merah ya, misalkan dari hijau ke merah gitu, kenapa kita tetap injak gas gitu ya? Karena mungkin aksi kita lakukan karena kita ingin cepat-cepat sampai di tujuan gitu. Atau begitu kita ngelihat dari lampu merah, dari lampu hijau, kemudian ke merah, dalam hitungan sepersekian milisecond kita masih berada di simpang tersebut, kita rem gitu. Karena apa ya? Karena mungkin nurani kita bilang, ini kalau kita terusin ada yang tewas ini gitu. Nah, itu aksi kita terhadap sensor yang menerima. Sensor kita tadi kan mata ya, kita lihat gitu, lampunya berubah dari hijau ke merah, ya berarti saya harus berhenti di jalanan. Nah, itu yang benar. Secara logika, secara nurani, kita berpendapat bahwa kalau saya tetap terus nih, walaupun nanti saya punya kemungkinan untuk sampai di kantor ataupun di tujuan lebih cepat karena melanggar lampu merah, tapi saya juga bisa membahayakan orang lain. Atau Anda punya logika yang agak lain juga, misalkan kalau saya tetap terus nih, saya juga sampai, tapi mungkin saya sampai di akhirat gitu ya, sampai di rumah sakit. Nah, gitu. Sampai juga gitu, tapi sampainya beda, sampainya di rumah sakit. Ya, itu yang men-trigger Anda untuk berhenti di lampu merah. Nah, itu sebenarnya kecakapan ataupun intelijensia seperti itu kan bisa Anda peroleh dengan pengetahuan, dengan proses inferensi. Ya, mungkin dari pengalaman yang pernah terjadi gitu, Anda pernah lihat orang bablas di lampu merah, bablas juga nyawanya gitu. Atau Anda pernah lihat orang ternyata beberapa kali nerabas lampu merah ya aman-aman aja tuh, nggak pernah terjadi kecelakaan, ya itu bisa juga jadi basis pengetahuan Anda. Jadi apa ya? Kalau di komputer mungkin dia akan berperilaku sesuai dengan basis pengetahuannya. Kalau komputer tersebut dikasih engine vision misalkan, kemudian dia sering melihat manusia menerabas lampu merah, maka si komputer ini bisa juga akan menerabas lampu merah gitu. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau manusia gitu kan tidak seperti itu. Saya yakin ketika dia diberikan kebiasaan yang buruk pun, tapi pada satu titik dia tahu bahwa itu adalah kebiasaan buruk, dia mungkin akan berubah, akan berganti mindsetnya gitu, atau kelakuannya ini akan berganti. Nah, di dalam AI ini untuk di dalam AI atau di dalam robotics, ya, kita bisa lihat bahwa perilaku sebuah robot ataupun kecerdasan buatan ini sebenarnya bisa melalui proses adaptasi atau melalui proses kontrol, dan juga bisa berevolusi. Kalau tadi contoh evolusi yang ekstrim tadi, ada film Terminator itu ya, yaitu saya bilang evolusinya cukup ekstrim. Robot yang tadinya tidak memiliki purpose lagi, kemudian jadi orang tua gitu, jadi seorang ayah. Nah, ini evolusi. Ya, ini masih terus berkembang ya ilmu-ilmu ini. Bagaimana sistem itu bisa beradaptasi ya. Sebenarnya yang paling sederhana mungkin kecerdasan buatan itu yang ditanam misalkan di sistem operasi kita ya. Kemampuan auto recovery. Nah, itu salah satu adaptasi komputer untuk dia memperbaiki dirinya sendiri. Atau kalau dalam jaringan ada yang namanya automatic failover, ketika salah satu jalur tewas dia bisa pindah ke jalur yang lain, switching ke jalur yang lain, atau mencari jalur yang lebih efisien, beradaptasi ya. Ya, ini akan terus berkembang lah di dalam dunia AI atau kecerdasan buatan.
Berikut ada histori ataupun sejarah singkat dari perkembangan AI dari tahun 50, di mana AI pertama kali dipropos atau diusulkan sampai dengan yang mungkin the latest, yes, di ya kalau Anda lihat sekarang tuh banyak implementasinya. The latest yang mungkin paling paling sering yang bisa Anda lihat yang lagi ngetren nih. Anda lihat face up, aplikasi face up, jelek banget tulisan kalau udah pakai mouse. Oke. Ada foto orang bisa nyanyi-nyanyi, itu lagi ngetren banget. Nah, ini pakai gun. Di-create-nya pakai gun. Mungkin ada juga yang suka main Pokemon. Gun ini di-create, meng-create karakter-karakter baru dari karakter Pokemon yang sudah pernah ada. Jadi dari karakter-karakter Pokemon yang sudah ada itu, yang ratusan itu dikumpulkan, kemudian dimasukin dalam algoritma GAN ini. Kemudian muncul karakter-karakter Pokemon turunan, karakter yang baru dengan menggunakan GAN. Ya, ini salah satu apa namanya istilahnya reinforcement learning. Jadi komputer itu kita paksa untuk membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Oke, ada yang ngasih info ternyata kuliahnya cuma sampai jam 9. Masih ada waktu 5 menit lah ya. Anda bisa baca historicalnya di sini. Tenang aja, di history ini mungkin nggak keluar kayaknya di mock exam ataupun di certification exam. Kalaupun ada yang keluar, paling 1 atau 2, itu pun nggak semua yang nyoba akan keluar untuk yang history. Nah, kalau kita lihat implementasi dari AI, maka kita akan lihat aplikasi dari AI ini sebenarnya terdiri dari beberapa layer atau multi layer, berlapis-lapis. Mulai dari yang paling bawah itu ada proses apa yang mau kita eksekusi, di atasnya ada chip, di atasnya lagi ada device, ya. Kemudian di atasnya ada algoritma dan aplikasinya mau kemana. Nah, kita lihat dari yang paling atas deh, aplikasi AI macam-macam. Tadi juga sudah saya sebut, contohnya kita bisa mengenerate something new, misalkan gambar atau voice gitu ya. Termasuk juga kalau kita mau menganalisa video atau mensegmentasi gambar gitu, atau saya misalkan sekarang pakai background saya bukan yang natural background gitu ya. Saya ngomong dengan Anda, terus di belakangnya ada background yang bisa saya create. Bentar, bisa nggak ya? Mudah-mudahan. Saya contoh aja deh. Nah, seperti ini misalkan. Saya ngomong di depan Anda, belakang saya sebenarnya natural background ya, tapi saya rubah dengan menggunakan background khusus gitu, background yang Anda lihat sekarang. Nah, ini segmentasinya ataupun prosesnya dikerjakan bisa dengan menggunakan AI. Ya, salah satu aplikasinya adalah segmentasi background, natural background dengan bukan natural background atau background yang kita pilih sendiri. Algoritma yang digunakan apa gitu, cocoknya apa? Biasanya kalau untuk image kebanyakan menggunakan CNN. Untuk image menggunakan convolutional neural network. Nanti Anda di bagian
deep learning kayaknya, atau iya di deep learning nanti akan belajar di section tersebut, bukan di sini. Ini cuma overview saja sementara. Kemudian di bawahnya ada device ya. Misalkan device ini adalah laptop saya. Bisa jadi di dalamnya ada, kalau di Zoom itu dia akan menyampaikan, biasanya kalau kita pakai virtual background, di situ ada kebutuhan CPU yang cukup baik. Dia pasti akan minta CPU-mu harus keren gitu, minimal 4 core, misalkan seperti itu. Kalau enggak, virtual background-nya akan jelek. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, bisa juga sebenarnya di dalam komputer itu ada chip khusus, chip yang memang digunakan untuk AI. Ya, salah satu mungkin chip yang nanti diperkenalkan oleh Huawei ini ada Ascend chip. Di dalamnya memang khusus didesain untuk eksekusi di aplikasi AI, sehingga ini akan lebih cepat prosesnya. Ya, fungsi chip sebenarnya untuk mempercepat prosesnya. Nah, termasuk mungkin di bawahnya ada teknologi tadi yang mengakselerate-nya itu di level yang paling bawah lagi itu apa. Kalau kita bongkar chipnya Ascend itu di dalamnya itu ada part kecil-kecilnya, ada cube-nya, ada khusus buat memproses matrix dan yang lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat nanti di section Ascend chips. Nah, kemudian berdasarkan tipenya, sebentar masih ada waktu nggak? Oh, sudah jam 9. Oke, kita akan lanjut nanti pertemuan berikutnya terkait dengan tipe dari AI. Ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri, karena jam 9 katanya ada yang kuliah. Ada yang mau tanya? Atau kalau ada yang mau tanya nanti bisa lewat Telegram grup kita, Anda boleh tanya di situ. Kemudian yang belum join di kelas Huawei, LMS-nya Huawei, bisa report juga di grup kita. Baik, untuk perkuliahan hari ini sangat cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. wabarakatuh.